Berarti laki-laki seperti ini yang kamu harapkan, hah? Udah gak bisa apa-apa, hah? Aku pacarnya Windy, ya, dan bentar lagi kita bakal tunangan. Paham? Kamu dengarkan baik. Win, aku ini pacar kamu, Win. Ya udah sekarang kita putus, Bay. Aku udah gak mau jadi pacar kamu. Dia itu punya bakat yang tinggi. Lihat, dia udah bisa kasih aku mobil. Sedangkan kamu apa? Udah gak berguna, Bay. Kamu tuh udah gak bisa apa-apa. Win, aku terima kasih banget ya sama kamu. Karena kamu udah luangin waktu kamu buat datang ke sini dan nemenin aku. Ya Fit, sama-sama. Lagian aku juga seneng kok nemenin kamu di sini. Ih, tapi bentar lagi aku harus ketemu sama rekan kerja aku ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku di sini gimana dong? Ya, Ya aku Biar- nggak mungkin ikut kamu kan. ya biar aku carikan tempat nanti. Ya mungkin aku cuma sebentar doang. Karena rekan kerja aku ini bosnya bakal datang dan aku harus nyambut bos dari rekan kerjaku. Karena kedepannya pasti banyak proyek yang harus kerjasama dengan perusahaan aku. Bagus dong kalau gitu. Nanti perusahaan kamu bakal berkembang kalau misal itu berhasil, ya kan? Itu dia. Tapi aku percaya sih sama kamu. Kerjasama yang sekarang ini bakal sukses semua. Ya, amin. Kamu doakan aja. Iya. Nah, sekarang kan masa depan aku udah bisa dikatakan mapan. Dan aku udah punya ya penghasilan yang lebih dari cukup. Ya, aku pengen kamu mendampingi aku selamanya, Win. Aku pengen ngelamar kamu. Iya, Fit. Iya. Ya aku tahu kok kita bakal ke arah situ pastinya ya kan. Ya aku juga pasti nerima lamaran kamu, Fit. Apalagi kamu kan sekarang sudah mapan. Apalagi yang mau aku pikirin. Gak ada keraguan, Fit. Kalau misal kamu orangnya siapa sih yang gak mau. Aku beruntung malah bisa kenal sama kamu. Kamu beneran nih? Ya aku beneran. Ya ngapain aku di sini kalau aku nggak serius? Ya, kalau kamu ngomong udah seperti ini, aku senang banget ya. Oh ya. Ya tapi jangan buru-buru aja. Soalnya kan ya itu butuh proses juga, Fit. Iya Kalau kan? kalau masalah itu ya, aku tergantung kamu. Yang terpenting jawaban kamu sekarang mau nerima aku untuk ya menjadi tunangan kamu, aku udah seneng. Ya tentunya kita harus mempertemukan dua keluarga terlebih dahulu. Ya Iya. enggak? Ya karena kamu udah mau menjadi tunangan aku, ada hadiah yang harus aku kasihkan sama kamu. Apa? Mobil yang barusan kita pakai itu kan mobil baru. Iya. Ya, mobil itu emang aku persiapkan untuk kamu. Ini kontak mobil, kamu pegang. Serius ini, Fit? Ya serius lah, Win. Aku nggak lagi mimpi. Nih tiba-tiba aku pegang kunci mobil kayak gini. Ya enggak lah, Win. Kamu enggak lagi mimpi. Ya gue mau mempersiapkan semuanya. Karena perempuan itu harus disayangin dan harus dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Ya, kamu mensupport aku udah bahagia. Jangankan mobil, kamu minta apartemen bakal aku belikan. Jangan gitu dong. Aku jadi bingung ini. Dapat mobil aja aku udah seneng banget ini, sampai kikuk banget aku ini mau ngomong apa ya. Ya tapi makasih banget, Fit. Kamu udah niat banget sama aku. Nggak ada kali cowok yang serius ini sama aku, cuma kamu. Oh, udah, Makasih ya. kamu gak usah berlebihan. Itu cuma sedikit perhatian yang aku bisa berikan sekarang, Win. Kalau Sedikit. Fit, ini lebih dari cukup. Ya udahlah. Semoga usaha kamu apapun itu semoga semuanya lancar ya, Fit.
cuma doa yang bisa aku kasih sama kamu. Aku nggak bisa kasih barang-barang semahal ini sama kamu juga. Aku gak butuh barang-barang kamu. Support kamu itu adalah semangat aku. Jadi kamu gak usah pikirin memberikan hadiah untuk aku. Justru aku yang bakal memberikan hadiah yang terbaik buat kamu nanti. Itu kayaknya pacar Pak Bayu deh. Tapi kok kelihatan mesra ya? Sama cowok lain lagi, Bang. Itu David. Kenapa mereka berdua kayak yang mesra banget ya? Enggak. Kau harus laporin sama Pak Bayu. Pak Arif? Oh. Pak Arif kenapa? Oh, kemarin saya jatuh di kamar mandi. Aduh, kok bisa sih Pak? Ya kebetulan saya juga buru-buru, soalnya HP saya bunyi, makanya saya mau angkat dulu. Gitu. Malah kepleset. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya masih bisa disembuhin gitu. Cuma kesleo dikit. Yang gitu. mungkin nanti sore saya bakal ke tukang pijit. Iya, Dari syukur itu, ya ini sebenarnya saya juga bakalan cuti hari ini kebetulan. Oh gitu. Ya berhubung bos saya yang dari luar kota mau datang, jadi saya nggak bisa istirahat deh hari ini. Harus nyambut bos saya itu. Kenapa sih Pak Arif nggak bilang aja sama bos Pak Arif kalau emang hari ini Pak Arif itu emang nggak bisa dan mungkin bisa digantikan sama teman Pak Arif yang lain? Ya saya nggak mau ngecewain aja, soalnya ini kan udah keinginan bos untuk saya datang ke sini, jadi ya mau nggak mau saya harus datang ya. Lagian ini cuma kesleo kok, bukan patah tulang. Ya udah kalau gitu. Lagian juga kerja emang kayak gitu kan ya Pak? Mbak Putri ada acara apa hari ini kok tiba-tiba datang ke tempat kayak gitu? Bukannya hari ini Mbak Putri masih kerja, bukannya cuti? Ya seharusnya saya sih sekarang lagi kerja ya Pak. Cuman sekarang ini lagi ada kerjaan di luar juga, jadi saya keluar deh gitu. Tapi bentar lagi kalau udah selesai kerjaannya semuanya, saya balik lagi ke kantor. Ya kalau emang nggak terlalu sibuk hari ini, nanti bisa temenin saya dong nyambut bos saya yang datang ke kota ini. Bos Pak Arif kan mau pulang dari luar kota. Nah kan saya nggak pernah ketemu, meskipun kita ada kerjasama di perusahaan, saya nggak pernah ketemu sama bos Pak Arif. Karena kalau ada kerjaan itu perantaranya selalu Pak Arif. Ya semua kegiatan perusahaan yang ada di kota ini emang saya yang handle, dan kebetulan hari ini bos mau datang ke sini. Ya sekalian aja, berhubung Mbak Putri ada di sini dan Mbak Putri itu sudah termasuk dari mitra perusahaan, nanti saya kenalin sekalian. Ya siapa tahu ntar bisa ada kerjasama lanjutan yang bakal kita kerjain ke depannya. Iya, saya juga mumpung ada di sini, saya juga pengen kenal lebih dekat sama bos Pak Arif, biar kita nanti kalau ada kerjasama lebih gampang. Dan ngomong-ngomong, bos Pak Arif udah berkeluarga ya? Menurut Mbak Putri gimana? Iya, saya juga nggak tahu, soalnya saya cuma dengar bos Pak Arif itu masih single ya. Ya sampai saat ini yang saya tahu deket sama wanita, tapi ya belum, statusnya belum nikah, jadi ya single. Ya kalau nggak single kan pastinya udah berkeluarga. Iya, Ya saya single paham. tapi lagi deket sama seorang wanita. Iya, saya paham kok. Mbak Putri sendiri gimana? Selama saya kenal sama Putri, Mbak Putri kok sampai saat ini saya belum dapat undangan pernikahan. Masalah itu ya, kalau masalah menikah, kayaknya saya masih belum kepikiran deh Pak Arif. Soalnya kan saya lagi membangun bisnis saya supaya berkembang pesat kayak perusahaan yang dipimpin Pak Arif sekarang. Saya pengen perusahaan saya kayak gitu, dan masalah nikah, jodoh, nanti pasti datang juga kok. Saran aja ya Mbak, jangan terlalu lama menyendiri dan mengutamakan kerjaan. Soalnya Mbak Putri juga wanita. Ya kalau
laki-laki sih nggak masalah, mau umur berapapun mau nikah nggak apa-apa. Tapi kalau wanita, biasanya omongan di belakang tuh Iya. pedes-pedes. Iya saya paham, memang banyak orang-orang yang bilang saya nggak laku lah, banyak yang bilang saya nggak suka sama laki-laki lah. Tapi itu semua juga tergantung diri kita sendiri. Kalau kita emang nggak siap buat nikah sama seorang yang emang kita nggak sayang, ya jangan dipaksakan biar rumah tangganya nggak hancur kayak pernikahan di zaman sekarang. Ya, bener banget Mbak, soalnya ya di media sosial juga banyak yang udah nikah malah selingkuh dan ya emang yang kelihatan di depannya romantis tapi belakangnya malah mengikis hati. Ini saya langsung ikut Pak Arif ketemu Ya bos. katanya Mbak Putri masih ada kerjaan lain. Iya. Nanti kalau saya udah ketemu sama bos, saya hubungi Mbak Putri sekalian saya kenalin sama bos. Iya, ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak, saya duluan, saya masih ada kerjaan. Nanti kalau emang bos Pak Arif udah datang bisa langsung hubungin saya, nanti saya langsung datang ke tempat. Iya. Ya udah kalau gitu saya duluan. Mari. Akhirnya nyampe juga. Berarti bentar lagi aku tinggal nunggu Arif. Setelah itu tinggal bahas masalah kerjaan. Baru nyampe udah bahas masalah kerjaan. Padahal udah berapa tahun ya di luar kota, dan sekarang aku pulang dengan kondisi yang berbeda. Kalau dulu aku pulang, aku pergi cuman bawa kaos, uang 50.000 buat ongkos. Sekarang alhamdulillah semuanya udah terkendali, ekonomi udah stabil, tinggal aku jalankan kerjaan aku aja ke depan. Arif kemana ya? Lama banget. Loh. Rif, kamu kenapa pakai tongkat, Rif? Kaki keseliu Pak. Kemarin dari kamar mandi tiba-tiba kepleset soalnya ada yang telepon, ini buru-buru. Gimana kabar Pak Bayu? Udah lama gak ketemu setelah Pak Bayu keluar kota. Alhamdulillah kabar aku baik, Rif. Ya mungkin kita ketemu baru 3 kali, itu pun kamu yang ke tempat aku di luar kota. Aku nggak nyangka aja, Rif, dengan pencapaian aku sekarang. Kalau dulu aku berangkat merantau ke luar kota bawa baju, kaos, dan uang 50.000. Sekarang aku pulang dengan kondisi ekonomi udah stabil dan sekarang aku udah menyediakan perusahaan di sini. Iya, perusahaan yang kamu kelola itu. Aku udah bersyukur banget, Rif. Akhirnya apa yang aku cita-citakan selama ini udah tercapai semua. Ya dengan perusahaan yang ada jadi tanggung jawab saya sekarang. Ya syukurlah Pak. Mulai kemarin sampai beberapa bulan yang lalu banyak kerjaan dan udah banyak mitra kerja kita yang ada di kota ini dan kemajuannya juga sangat pesat dan laporannya kan saya udah kirim sama Pak Bayu semuanya, detailnya seperti apa dan perusahaan mana saja yang udah bermitra dengan perusahaan kita dan semua berjalan dengan baik dan mereka puas. Ya udah syukur deh kalau kayak gitu. Aku sebenarnya juga udah bawa semua berkas karena aku berencana nggak balik lagi keluar kota. Semuanya udah aku bereskan di sana. Ya aku nggak bawa baju juga. Baju aku kasihkan ke karyawan-karyawan aku yang di sana, ke rekan-rekan bisnis aku yang di sana. Ya aku pulang cuma bawa berkas-berkas penting aja. Ya syukurlah dengan Pak Bayu datang ke sini, ya kerjaan saya juga mulai agak ringan. Bentar Rif, ada telepon. Halo? Ya? Kalau mau ngobrol masalah hal penting, mending kita ketemu aja deh. Iya, aku udah pulang ya. Sorry aku nggak ngabarin ke kamu karena ya aku cuma mau ngasih kejutan aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi kenapa kamu dari kemarin kok nggak bisa dihubungin terus? Udah beberapa hari aku susah banget hubungin kamu. Oh ya udah, kita omongin ntar lagi ya. Oke, assalamualaikum. Ini Rif, pacar aku ragu banget sama dia. Beberapa hari terakhir dia udah
nggak bisa banget aku hubungin. Ya kadang hilang-hilangan juga. Tapi kalau misalkan emang nggak berjodoh nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena aku sebenarnya masih sayang sama seseorang. Tapi nggak tahu seseorang itu lagi di mana sekarang. Ya, mending hubungan sama pacar bapak yang sekarang kalau mau diseriusin pikir ulang. Saya khawatir ya kalau wanita itu cuma memanfaatkan bapaknya. Maksud kamu? Ya, soalnya saya udah ngeliat langsung betul pacar bapak itu kayak yang mesra banget sama seorang cowok dan ada di sekitar sini juga. Ini barusan dia ngajak ketemu. Mau ngomong sesuatu, dia kan nggak tahu kalau misalkan aku pulang kampung sekarang. Iya, ya aku kasih tahu barusan dan dia katanya ngomong langsung. Ya, Kamu yakin Div dia bareng sama cowok? Mungkin saudaranya atau temannya? ya saya pikir dia itu juga bakal nyambut kedatangan Pak Bayu ke sini. Ternyata ya malah nggak tahu kalau Pak Bayu bakal datang ke sini. Ya beda lah Pak. Saya tahu, saya ngerti kok cara bedain gimana cara ngomong sama saudara, keluarga, teman atau orang yang lagi emang deket dan kayaknya bukan punya hubungan yang biasa. Lebih dari itu kayak menurut saya sih Pak. Ya udah, bagus deh. Kamu ngasih informasi kayak gitu sama aku. Rif, aku boleh pinjam tongkat kamu nggak, Rif? Ya, gue tahu Pak. Bentar kok, Rif. Aku buat ketemu sama pacar aku. Hah? Ya, biar aku tahu. Dia kan nggak tahu keadaan aku yang sekarang, Rif. Kalau aku pura-pura cacat dan pulang nggak bawa apapun, kalau dia seperti yang kamu omongkan dan seperti apa yang aku asumsikan selama ini, dia bakalan putusin aku. Gimana? Ya, coba sih. Oke, aku selesaikan urusan pribadi aku dulu, urusan pekerjaan kita bahas lagi. Kayak itu gimana? Oh ya, tadi kamu udah makan atau belum? Udah sih. Pak David? Putri kok ada di sini? Iya Pak, ini ada urusan kerjaan jadi saya kesini. Barusan saya ketemu sama Pak Arif dan sekarang ini mau ketemu sama bos Pak Arif juga. Oh, berarti Katanya sih bos Pak Arif mau datang dari luar kota hari ini. jadi Bu Putri diundang juga sama Pak Arif untuk ketemu sama Bos Pak Arif. Iya, Pak David juga. Kebetulan banget. Iya, katanya untuk penyambutan kedatangan bos. Oh, berarti kita hari ini bakal ketemu sama orang yang sama dan mungkin kita bisa ngomongin kerjaan bareng-bareng. Ya mungkin itu inti pembicaraan intinya. Oh ya, Aku di tempat lain aja ya. Enggak usah, nggak apa-apa kok. ini Mbak calon masa depan aku. Oh, Iya, tapi kayak nggak asing ya ngelihat wajahnya kayak familiar gitu. Mungkin salah lihat aja. Mungkin pernah papasan aja kita jadi pernah kelihatan. ya bisa gitu. Nggak jadi sih? seperti itu. Sih. Udah mau nikah? Ya enggak cuma masih rencana doang. Oh. Ini kan proyek yang kemarin kan saya sama Pak Arif belum rampung. Jadi untuk ngomongin masalah pernikahan itu kayaknya kurang logis lah. Kalau saran dari saya sih ya Pak David, Ya, jangan lama-lama nanti keburu diambil orang. Tahu, zaman sekarang itu banyak laki-laki yang pengen nikah muda. Apalagi pacar Pak David cantik kok. laki-laki yang ingin cepat menikah itu tidak bisa melihat masa depan pasangannya, Bu Putri. Kebanyakan sekarang banyak kok orang cerai di masa muda. Kenapa? Masa depannya belum tertata. Ya saya gak ingin buru-buru melangkah ke depan sebelum saya punya masa depan yang bagus dan bisa membahagiakan istrinya nantinya. Oh Tri. gitu. Gitu. Bijaksana banget ya Pak David. Ya. Jarang loh ada laki-laki yang pemikirannya sampai matang kayak gitu. Ya menurut saya itu pemikiran yang lumrah untuk laki-laki. Iya bener. Menikah untuk selamanya. Kalau cuma buat main-main ya seperti kejadian yang orang alami di luar sana. Iya, Pak David bener banget. Apa cuman saya ya di kota ini yang gak punya pasangan? Mana mungkin
dengan kondisi Bu Putri sekarang udah mapan, pasti banyak laki-laki yang ngantri untuk menjadi suaminya Bu Putri. Atau mungkin Bu Putri nih yang milih-milih pasangan, sehingga Bu Putri belum mendapatkan pasangan yang pas. Saya nggak pernah milih-milih pasangan. Saya berharap dapat pasangan yang bisa menerima saya apa adanya, dan saya juga bisa menerima dia apa adanya. Karena dulu saya pernah ada pasangan yang cuma mau manfaatin saya, Pak David. Jadi ya untuk terakhir-terakhir ini kayaknya harus lebih hati-hati kalau deket sama laki-laki. Menurut saya benar banget. Karena mencari pasangan itu seperti halnya mencari jarum di tumbukan jerami. Bu Benar. Putri, kita harus jeli dan sangat hati-hati. Kayaknya kemarin ada yang menanyakan Bu Putri deh pas waktu rapat bersama Pak Arif. Pak Jeffrey. Oh, Pak Jeffrey itu rekan kerja saya juga. Jadi dia nanya saya sama Pak Arif gitu. Arah pembicaraannya itu bukan masalah pekerjaan. Kayaknya menaruh hati sama Bu Putri deh. Dia orangnya baik dan punya masa depan yang bagus juga. Menurut aku, Bu Putri cocok deh bareng sama dia. Iya nggak, Rin? Cocok sih. Emang tahu sama Pak Jeffrey? Tahu. Iya, kemarin tahu. dia ketemu sama Pak Jeffrey pas bareng sama aku. Oh gitu. Pak Jeffrey ya. Iya, Pak Jeffrey emang orangnya baik, Kalau Bu bijaksana. Putri malu, biar aku yang merencanakan semuanya. Pertemuan dan perkenalan lebih jauh. Kayaknya nggak perlu repot-repot deh Pak David. Sama Pak Jeffrey saya juga sering ketemu kok. Iya. Kalau gitu saya mau ketemu sama Pak Arif dulu ya. Katanya Pak Arif lagi cari bosnya. Mungkin udah sampai di tempat ini. Saya cari dulu ya Pak. Ya Nanti udah. kalau emang ketemu, saya hubungi Pak David. Ya, kita lagi nyusul. Kita mencarikan tempat yang nyaman buat calon tunangan saya dulu. Iya, ya udah kalau gitu saya duluan ya, Mbak. Ya. Dia Mau tuh- di mana? Oh iya, katanya aku mau makan. Cari restoran yang enak. Ayo. Kayaknya aku udah cocok banget nih buat jadi Bang Cacat. Apa yang diomongin sama Arif tuh bener ya. Tapi kalau aku inget-inget sama akhir-akhir ini, kayaknya bener deh omongan Arif. Kan Arif gak mungkin bohong sama aku. Udah, jadi aku tungguin di sini aja. Dia bilang dia kan mau kesini. Lama banget sih. Bayu, Tri, Baik, eh, kamu apa kabar? kabar aku baik, Put. Kamu sendiri? Iya, kabar aku juga baik. Udah berapa tahun ya baik kita nggak pernah ketemu? Aduh, udah bertahun-tahun, Put. Aku juga agak sedikit pangling sama kamu sekarang. Soalnya kamu beda, Put. Kalau dulu kan aku ketemu sama kamu itu masih terakhir, masih belum kerja ya. 2 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, Put. Oh, Sekarang penampilan kamu udah berubah juga, Put. Kamu kayak orang yang udah kerja di perusahaan dan punya jabatan yang tinggi. baik, semua orang pasti ada perubahan. Kamu juga berubah kok. Berubah jadi Cacat ya, Put. Cacat. Iya. Jadi Kamu kenapa baik? waktu di luar kota, waktu aku kerja, aku ada insiden, Put. Ya, akhirnya kaki aku harus menggunakan alat bantu, tongkat ini. Jadi Kalau nggak ini gitu- punya kamu. Iya, kalau misalkan nggak gitu aku nggak bisa jalan, Put. Jadi harus ada alat bantu. Ini udah sekitar 2 tahun lebih aku pakai tongkat ini. Udah lama dong baik. Emang nggak bisa sembuh ya? Aku nggak tahu sih, Put. Seandainya bisa sembuh pun, ya nggak bisa normal kayak orang biasanya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat-sehat aja dan masih bisa beraktivitas seperti biasa kan? Iya, Put. Makasih banyak ya, Put. Oh, masih tetap baik ya dari dulu. Ya kenapa aku harus jahat sama kamu? Ya mungkin karena aku keadaannya udah kayak gini, sedangkan kamu udah sukses, aku udah miskin, cacat, gak punya apa-apa, tapi kamu masih baik sama aku. Baik, kita itu temenan udah lama banget.
Jadi menurut aku apapun masalah kamu, aku harus bantu kamu. Pasti laki-laki yang bisa dapetin kamu itu adalah laki-laki yang beruntung, Put. Ya, dari sini aja kamu udah kelihatan bahwa kamu itu bisa merawat seorang laki-laki yang bakalan jadi suami kamu nantinya. Sayangnya masih kayaknya belum ada kepikiran buat nikah deh. Cuman kamu sebelum punya pacar, Put. Calon suami aja nggak ada. Wah, kalau kayak gitu berarti kamu benar-benar wanita yang hati-hati ya, Put, buat mencari calon suami. Aku yakin pasti banyak laki-laki yang deketin kamu, Put. Cuman ya kamu tolak-tolakin aja karena mereka cuma modus aja kan sama kamu. Kamu so tahu. Terus kamu gimana sekarang? Udah punya pasangan? Aku mau jujur ya, Put, sama kamu. Aku sebenarnya punya pacar. Aku punya pacar. Iya, tapi kan aku udah LDR ya sekitar 1 tahun. Tapi akhir-akhir ini sifat pacar aku itu berubah. Susah banget buat dihubungin selama aku di luar kota. Dan tadi ada teman aku yang lihat, katanya dia bareng sama cowok. Ini sekarang aku lagi mau menyelesaikan masalah aku. Katanya dia juga pacar aku ini tadi waktu telepon aku, tadi katanya ada yang mau diomongin juga sama aku. Tapi serius ya, Put. Selama aku berangkat, waktu itu beberapa tahun yang lalu, aku masih cariin kamu loh, Put. Cuman katanya kamu lagi keluar waktu itu. Jadi pas kamu mau berangkat, kamu mau pamitan sama aku. Kamu ke rumah aku. Emang orang tua kamu gak ngasih tahu? Mungkin lupa, Put, orang tua kamu ngasih tahu. Kalau misalkan Kayaknya nggak ada ngasih tahu deh. pantesan, Put. Aku pikir waktu itu kamu udah gak peduli sama aku. Aku bukan nggak peduli sama kamu, Bay. Aku bener-bener nggak tahu kalau kamu emang harus kerja keluar kota. Soalnya waktu itu kamu nggak ada ngabarin aku, menurut aku. Iya, Put. Ya mungkin orang tua kamu lupa yang ngabarin kamu. Terus pacar kamu gimana? Gak tahu ya, panik lagi aku bakalan diputusin, Put. Diputusin? Iya, teman aku nggak mungkin bohong. Apalagi kondisi aku kayak gini. Ya kamu harus pikir positif thinking aja, Bay. Mungkin itu saudaranya dan mungkin pacar kamu mau nemenin kamu karena ada masalah dia yang harus diselesaikan bareng sama kamu. Kayaknya enggak deh, Put. Ya kita buktikan aja ntar lagi. Berarti ini kamu baru datang dari luar kota? Iya, ini aku baru nyampe dan aku baru ngabarin dia. Nanti aku pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama kamu, Put, setelah permasalahan aku selesai. Iya boleh kok, kapanpun kamu mau ngobrol sama aku bakal datang. Ya udah, kita ketemu di sekitaran sini ya nanti. Aku bakalan cari kamu. Iya, aku masih ada urusan kerja sekarang, jadi kalau urusan kerjaan aku udah selesai, aku datang ke sini sama kamu. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Kamu tetap mau di sini? Iya, aku lagi nungguin ya pacar aku. Iya udah kalau gitu, aku masih ada urusan kerja ya, Bay. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya, Bay. Kamu hati-hati. Iya. Put, Kenapa? nanti aku bakalan cari kamu lagi ya. Iya, kamu tunggu di sini aja, di daerah sini nanti aku ke sekitar sini kok. Ya udah. Ya udah. Ini deh. Halo, ya? Iya, aku udah di tempat yang kamu minta tadi. Oh, pindah lagi? Oh, yaudah deh, kalau kayak gitu aku ke taman. Taman dari sini kan juga lumayan jauh. Udah deh, penting cepat selesai urusan aku. Kenapa sih Win kamu ngajak aku datang ke sini? Kamu ketemu sendiri. Aku mau ketemu sama bos Pak Arif. Tapi kan ini bukti keseriusan aku sama kamu, Fit. Ya kalau misal aku mau ketemu sama
pacar aku nggak ada kamu kan namanya seperti Iya juga sih. Berarti laki-laki seperti ini yang kamu harapkan, hah? Udah gak bisa apa-apa, hah? Ini apa-apaan ya? Nah, ini maksudnya apa sih? Mas sekarang kamu pakai tongkat kayak gini? Win. Dia siapa, Win? Kok dia kasar banget sama aku? Win? Ya mungkin sekarang udah waktunya kamu jelaskan semuanya dan kamu putusin dia di depan aku. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Bay, udah deh. Udah jelas aku bakal mutusin kamu, Bay. Dia ini pacar aku. Bay, apa sih, Bay? Kamu yakin dia pacar kamu? Bay, Hah? kalau misalnya keadaan kamu kayak gini, aku nggak sama dia pun aku juga bakal mutusin kamu, Bay. Maksud Kamu kenapa tiba-tiba kayak gini? aku lupa belum ngasih tahu sama kamu, Win. Jadi waktu aku kerja di luar kota, aku ada insiden dikit dan akhirnya kaki aku udah 2 tahun nggak sembuh, Win. Aku harus pakai tongkat ini. Ya berarti kamu selamanya dong kayak gini. Ya tapi ya udah sih, lagian aku juga ada David sekarang. Maksud kamu? Aku pacarnya Windy. Ya, dan bentar lagi kita bakal tunangan. Paham? Kamu denger kan, Bay? Win, aku ini pacar kamu, Win. Ya udah sekarang kita putus, Bay. Aku udah gak mau jadi pacar kamu. Kamu sadar kan? Keadaan kamu kayak gini. Kamu udah cacat kayak gini seumur hidup kan? Kamu pikir aku bakal mau ngurusin kamu? Pantesan ya, Win. Akhir-akhir ini kamu susah banget buat dihubungin. Ternyata kamu udah ada laki-laki lain. Iya jelas. Ngapain masih nungguin kamu? Apa sih yang bisa diharapin dari kamu? Kamu udah gak berguna juga. Ya udah, Win. Cuman bukan dengan cara kayak gini, Win. Dengan cara apa? Kamu bisa ngomong yang sebenarnya sama aku. Kalau kamu udah gak mau sama aku, Win. Ya ini aku ngomong, aku gak mau sama kamu. Aku muak sama kamu. Aku jijik sama kamu. Sekarang udah jelas ya. Dan aku minta kamu gak usah gangguin dia lagi. Ya, karena kamu udah buang sama Windy. Tapi emang aku punya salah apa sama kamu, Win? Kamu sampai setega ini sama aku. Padahal selama ini seluruh gaji aku udah aku kasih sama kamu, Win. Segitu doang. Kamu nggak tahu dia kerja apa? Dia itu bisa berkali-kali lipat kasih sama aku. Dia itu punya pangkat yang tinggi. Lihat, dia udah bisa kasih aku mobil. Sedangkan kamu apa? Udah nggak berguna, Bay. Kamu tuh udah nggak bisa apa-apa. Kamu harus sadar dong. Masa kayak gini aja kamu harus dikasih tahu, Bay? Win, semenjak kapan kamu jadi main fisik kayak gini, Win? Kamu tega banget sama aku, Win. Aku udah nggak bisa apa-apa kayak gini, masih kamu permalukan, dan kamu masih sempat-sempatnya buat ngedorong aku, Win. Ya biar kamu sadar, Bay. Kalau kamu tuh emang nggak bisa apa-apa. Harusnya kamu tuh udah tahu resikonya kalau kamu udah kayak gini. Kamu udah nggak pantas buat aku, Bay. Makanya jadi laki-laki itu yang berguna. Hah? Cari uang sampai keluar kota. Tapi apa yang kamu dapatkan? Hah? Ya, kamu sekarang hilang segalanya. Contoh aku kerja di kantoran di kota sendiri. Dan ya maklumlah kalau Windy lebih milih aku daripada laki-laki yang udah cacat seperti kamu. Hah? Ya udah, kalau misalkan emang ini keputusan kamu, Win. Tapi ingat ya, Win. Jangan sampai nanti kamu nyesel, Win. Enggak, lo nggak bakal nyesel. Nah, kamu pergi aja dari sini. Ingat ya, kita udah putus. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi lihat ya, Win. Aku punya kejutan besar buat kamu. Si orang pucangnya punya kejutan. Adanya malu, kamu nggak kenal sama kamu. Agak emosi, tapi ini bukti ya buat kamu kalau aku serius sama kamu. Iya, aku udah percaya ya. Dengan kamu mutusin pacar kamu di depan aku itu, aku udah puas banget. Dan kamu gak perlu lagi takut ketahuan sama siapapun. Ya. Karena masalah ini udah selesai. Ya udah kalau gitu mendingan kamu ikut aku aja deh. Ya, ketemu sama Pak Arif. Ya. Sakit banget kan ya. Kurang ajar banget tuh.
Baik. Tri. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku enggak apa-apa Put. Aduh. Kamu kenapa bisa nyampe sini? Bukannya kamu di taman kota ya? Iya Put. Tadi aku ditelepon Di telepon? minta buat ketemu di sini. Kamu dari taman kota ke sini jalan kaki sendirian, Bay? Enggak, aku tadi naik ojek. Terus aku udah ketemu kok. Ternyata bener dugaan aku Put. Dan bener apa yang dia omongin sama temen aku. Jadi dia selingkuh sama laki-laki lain dan dia mutusin aku karena dia dikasih mobil baru sama pacarnya yang baru. Jadi penantian atau harapan aku selama bertahun-tahun sekarang udah nggak ada Put. Tapi bukan dia sih yang aku harapkan sebenarnya. Dari awal aku emang udah gak yakin. Tapi Bay, apapun itu kamu tetap aja kamu dianatin sama orang itu. Kamu yang sabar ya. Pasti ada perempuan yang lebih baik dari orang itu. Ya aku udah terima kok. Cuman aku nggak terima aja sama perlakuannya dia tadi. Soalnya aku didorong, kaki aku sakit banget Put. Kaki kamu sakit? Yang mana? Yang sebelah sini Put, tapi udah apa-apa kok. Gak apa-apa. Udah apa duduk aja. Mau aku bawa periksa yuk? Takut kenapa-napa, Bay? Gak apa-apa Put, nanti juga bakalan sembuh sendiri. Paling tadi cuman keseleo aja pas didorong. Cuman aku nggak nyangka aja. Ternyata ada perempuan sejahat itu. Dia benar-benar mempermalukan aku di depan laki-laki itu. Nah, yang sabar ya, Bay. Aku selalu sabar kok. Selama kamu masih baik sama aku Put, semuanya bakal baik-baik aja. Terus kamu sendiri ngapain di tempat ini? Rekan kerja aku minta ketemu di sini tadi. Soalnya di sana nggak jadi katanya. Makanya aku pindah ke sini. Rencananya sih habis dari sini aku mau balik lagi ke sana buat ketemu kamu. Ya udah, sekarang kan aku udah di sini. Kamu nggak perlu balik lagi ke tempat itu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak kok, aku nggak apa-apa Put. Put, aku mau ngomong sesuatu sama kamu Put. Ngomong aja. Aku nggak tahu ya Put. Semenjak aku berangkat dari kota ini, waktu itu satu-satunya yang aku ingat itu cuma kamu Put. Aku langsung datang ke rumah kamu. Dan kebetulan kamu nggak ada. Seperti yang aku ceritakan tadi. Dan setelah di luar kota, meskipun aku pacaran sama orang lain di sini dan kita LDR, yang ada di pikiran aku itu cuma kamu. Dari dulu aku emang udah suka sama kamu Put. Cuman aku takut kamu ngerasa terganggu dengan perasaan aku ini. Makanya aku memilih buat diem dan gak ngomong apapun sama kamu. Apalagi posisinya kan aku harus kerja keluar kota. Terus kenapa kamu nggak ngabarin aku? Gimana caranya aku ngabarin kamu Put? Sedangkan kamu juga gak ngabarin aku. Aku pikir dengan aku ngomong sama ibu kamu bakalan ngubungin aku. Ya, aku nggak tahu, Bay. Orang tua aku mungkin lupa ngabarin sama aku. Dan aku pikir kamu emang sengaja buat ngejauh sama aku. Ya berarti selama ini kita salah paham ya Put. Itu ngajak kamu masih belum punya pacar. Kalau kamu punya pacar, aduh, aku benar-benar bisa putus asa Put. Tapi aku beruntung banget deh hari ini aku bisa ketemu sama kamu lagi, Bay. Sama gitu Put. Iya, dari sekian lama aku kangen sama kamu, akhirnya bisa terobatin kan? Iya sih, aku juga kangen banget sama kamu sebenarnya Put. Nah, sekarang aku bisa ngomong apapun sama kamu karena udah nggak ada hati yang aku jalan lagi Put. Kalau dulu cuman takut kamu risih aja soal aku. Tapi kamu udah benar-benar selesaikan sama mantan kamu. Barusan dia benar-benar udah mempermalukan aku Put. Aku udah nggak mau ada hubungan sama dia lagi. Soalnya udah Tapi cukup. kamu bisa ya, Bay,
pacaran sama orang lain, sedangkan kamu masih ada perasaan sama aku? Nggak tahu tuh. Awalnya sih aku cuma pengen supaya aku benar-benar bisa lupa sama kamu. Tapi kayaknya cintaku lebih kuat sama kamu. Kamu mau kalau misalkan aku lamar jadi istri aku? Ini beneran? Iya, aku beneran. Kamu mau ngelamar aku, Bay? Aku udah jujur sama kamu. Kalau aku udah lama banget suka sama kamu. Sebelum aku berangkat keluar kota itu aku udah benar-benar punya perasaan yang kuat sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Bay. Aku juga sayang sama kamu, Bay. Tapi tiba-tiba waktu itu kamu ngilang aja. Tapi sampai sekarang aku tetap mendem perasaan aku sendirian. Aku juga pikir positif, semoga kamu datang dan ngelamar aku. Terus kamu mau terima lamaran aku? Aku pasti terima lamaran kamu. Makasih banyak ya Put. Dan aku janji sama kamu, aku bakalan segera nikahin kamu. Dan aku bakalan tentukan semua tempat, tanggal, dan hari pernikahan kita. Emang kamu udah yakin sama aku? Aku udah yakin banget sama kamu Put. Dan satu lagi, aku sebenarnya gak cacat Put. Nggak usah bohong. Ini tongkat, ya. Ini tongkat anak buah aku. Dia habis keseleo tadi. Aku bisa jelasin. Jadi aku menggunakan cara seperti ini supaya aku tahu apa yang diomongin sama anak buah aku itu benar atau enggak, karena dia mergokin mantan aku tuh bareng sama laki-laki lain. Akhirnya aku ambil aja tongkatnya Put, sekalian biar semuanya jelas. Ternyata dia bener sama laki-laki lain dan dia bener juga cuman manfaatin aku selama ini. Alasan bohong sama aku? Iya, kalau misalkan aku ngomong sama kamu semuanya nggak bakal berjalan dengan semestinya dong Put. Tapi aku udah terlanjur. Emang kamu gak seneng ngeliat aku? Iya, sebenarnya? aku bukan gak seneng, Bay. Aku seneng banget kamu gak cacat. Tapi kan gak harus bohong kayak gini. Udah, aku minta maaf. Sekarang kamu ikut aku bakalan kenalin kamu sama anak buah aku. Dan aku bakalan bawa kamu ke keluarga aku. Yaudah, kamu boleh bawain ini ya. Aku bawa koper. Arif? Ya, saya minta maaf. Duduk aja. Duduk, Mbak. Bikin Pak Arif nunggu lama. Iya nggak apa sih, tadi saya sebenarnya udah ketemu sama bos saya, tapi bos saya masih ada sesuatu yang harus diselesaikan katanya. Berarti Ya kita nunggu di sini aja, ntar lagi bos saya juga di sini. berarti saya udah terlambat banget nih Pak. Saya minta maaf banget karena keterlambatan ini Pak. Nggak masalah. Kamu ngapain lagi di sini? Hah? Ada di sini. Ada Fit. Bukannya urusan kita udah selesai? Hah? Kamu gak terima? Windy lebih milih aku daripada kamu. Kamu mau aku ajar di sini? Sebentar, ini ada masalah apa ya Boy? Kok Bayu itu Tokat kamu nih. Ya sebenarnya token ini milik saya. Hah? Soalnya kemarin saya kepleset di kamar mandi. Dan ya entah bos saya mau rencanain apa, tapi bos saya pinjam token saya. Bos? Rif, dia siapa Rif? Kamu kenal sama laki-laki? Dia salah satu mitra kerja kita yang udah lama kerja sama dengan perusahaan. Ya udah, kalau kayak gitu aku minta hari ini juga kamu putus kontrak kerja sama dia. Bos, ini saya Kamu udah mau mempermalukan aku di depan wanita gak tahu malu ini. Bay, aku minta Udah deh, Win. sama kamu, Bay. Aku udah muak banget ya Win sama kamu. Aku udah gak ada urusan sama kamu. Dan hari ini juga aku gak mau ada kerja sama dengan pacar kamu. Dan aku gak cacat Win. Aku emang sengaja ya melakukan ini sama kamu karena Arif mergoki kalian berdua tadi bermesraan. Kamu pikir aku nggak punya apa-apa, Wih? Perusahaan yang Arif kelola itu semuanya milik aku.
Bos, saya minta maaf bos. Ini benar kesalahpahaman bos. Ya, saya emang keterlaluan tapi saya menyesal banget bos. Kamu lebih memilih perempuan itu daripada pekerjaan kamu? Ya aku, nggak masalah. Ya gini ya, mungkin Pak Devi berpikiran kalau Pak Bayu ini nggak profesional tentang kerja, tapi Pak Bayu yang punya kuasa, dia yang punya uang, jadi semua harus fokus sama Pak Bayu. Begitupun saya, kalau beliau pengen kontrak kerja sama dengan perusahaan Pak David mau diputus, ya hari ini juga saya bakal ngomong sama bos Pak David tentang ini semua. Ya udah, kamu mau ini aja. Oh iya Win, kalau kamu tadi ngenalin pacar kamu, aku sekarang mau ngenalin calon istri aku ini. Kalau kamu dikasih mobil, calon istri aku bakalan aku kasih rumah dan mobil yang jauh lebih mewah daripada yang dikasih sama pacar kamu. Udah, ngapain masih di sini? Maksud Pak Bayu mengenalin istri? Jadi Pak Arif ini bos yang mau ketemu sama saya. Bos yang mau ketemu sama Mbak Putri, ya beliau. Dia adalah bos saya. Baik, aku ada urusan kerja sama Pak Arif. Berarti selama ini Putri juga ikut kerja sama Arif. Yap. Ya udah, dia bakalan jadi bos kamu juga. Dia bakalan jadi istri aku. Aku minta hari ini juga kamu persiapkan tempat buat aku makan siang. Karena aku masih harus. Kayaknya kita cari makan siang sendiri deh, baik. Kasihan Pak Arif kakinya lagi sakit, kamu suruh-suruh terus sih. Kalau masalah kayak gitu saya tinggal